guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas Auranti ya. Auranti satu-satunya di rumah saya. Jadi saya mau membagikan bagaimana cara merawat Auranti Anda supaya mentalnya itu bisa settle walaupun airnya tinggi. Lalu bagaimana cara mengobatin Auranti Anda jika Auranti Anda ini luka karena menabrak penutup kaca, ya kan? Jadi Auranti ini kan ikan yang aktif. Lalu dia juga ikan yang suka makan serangga kalau di alam liarnya sana ya guys. Jadi Auranti ini selalu melihat itu makanan yang berada di atas. Jadi kita taruh di tank, kan sering kita memasang lampu di tank kita, tapi banyak serangga yang datang karena lampu tersebut. Mengakibatkan Aurantinya lompat menabrak penutup kaca, entah kepalanya yang luka cuil atau bagian mulutnya yang cuil ya guys. Jadi saya lihatkan ya, ini Auranti saya ya. Nah, ini Auranti saya satu-satunya, masih di size ukuran sekitar 27-28 cm. Kalau bisa kalian lihat, ini di ujung dekat mulutnya ini ada putih-putih. Itu adalah luka karena dia menabrak tutup kacanya guys. Ya, kurang lebih begitu. Kalau untuk mental ikan ini, walaupun di airnya ketinggian airnya ini mencapai 45 cm ya guys, 45 atau 48 cm, kurang lebih begitu. Airnya tinggi tapi mentalnya tetap jadi ya guys. Ya, dia flaring. Jadi Auranti ini dia lebih cocok dengan suhu air yang, jadi dia lebih suka yang dingin-dingin. Nah, di aquascape saya ini kebetulan saya memakai kipas guys. Kalau kalian bisa lihat di atasnya sini, saya angkat coba ya. Ini kipas, 3 kipas ya guys. Bisa kelihatan ya. Ini 3 kipas saya taruh di sini. Fungsinya karena di ruangan ini tidak memakai AC, fungsinya menjaga suhu air di dalam tank ini dingin. Ini kalau saya perkirakan suhu di dalam tank ini sekitar 26 atau 27 derajat Celcius ya guys. Apalagi kalau musim hujan dia bisa lebih turun lagi, lebih dingin lagi ya guys. Jadi tergantung musim di kota kalian atau di tempat kalian juga. Jadi di Auranti ini yang saya suka, ini markingnya tebal ya guys. Bisa dilihat ya, kuning-kuningnya jauh lebih banyak. Dia markingnya tebal banget. Ini sisi satunya. Walaupun dia tebal, walaupun markingnya tebal, tapi dia tidak seberapa rapi ya guys. Masih rapi ikannya yang badai, Auranti badai, punyanya Bang Fish. Tapi saya juga terinspirasi aslinya. Dalam memilih Auranti, saya lebih suka, kalau saya pribadi ya guys, saya lebih suka Auranti yang badannya kuningnya itu ngeblok lebih banyak, blok kuning-kuningnya itu lebih banyak. Gitu. Jadi bisa saya nikmati warnanya, kurang lebih begitu ya guys. Nah, salah satu sekarang kita kembali, cara pengobatan kepalanya yang cuil. Biasanya saya memakai obat ini guys. Ini pomade ya. Pomade ini yang paling harus diperhatikan, ini bukan hanya tulisan originalnya saja guys ya. Yang harus paling diperhatikan adalah hologram di belakangnya. Kalau bisa kalian lihat hologram di belakangnya ini seperti acak-acak begini guys ya. Ini yang asli. Setahu saya guys, asli ya. Dia pembuatan dari Singapura ya. Oke, bisa kalian temukan obat ini di toko-toko ikan ya biasanya ya. Tapi kalau di khusus wilayah Surabaya, bisa kalian cari di Gunung Sari ataupun di toko modern yang di Kedung Doro itu ya guys. Kurang lebih begitu ya. Lalu sekarang saya biasanya, ini kan gak ada botolnya, gak ada kemasannya guys. Bentuknya plastik dan bentuknya serbuk ya. Serbuk ya, bisa kalian lihat ya. Ini serbuk. Biasanya saya taruh di wadah seperti gini. Ini tempat pakan-pakan ikan yang sudah habis. Saya taruh serbuknya, masukkan ke dalam. Harapannya supaya lebih praktis saja waktu saya gunakan. Karena ada penutupnya kan. Penutupnya begini. Nah, kurang lebih begini ya penampakannya kalau di dalam kemasan botol bekas makanan ikan ya guys. Bisa kelihatan? Kelihatan? Nah, seperti gini ya guys. Nah, biasanya saya sediakan seperti gini. Satu airnya di dalam ini namanya apa? Gayung ya. Gayung, saya siapkan air di dalam gayung, bisa kelihatan? Kelihatan ya.
Lalu saya tuangkan ini asal pumitnya ya ke dalam. Secukupnya aja. Kalau selama ikannya bukan luka berat, hanya luka cuil-cuil, kita kasih kira-kira ya guys ya. Di pomitnya ada aturan pakainya sih guys. Cuma kalau saya sih biasanya sudah hafal ya, karena sering ya. Saya kira-kira aja. Setelah begini saya aduk, biasanya saya pakai sikat gigi bekas, ujungnya belakangnya saya aduk begini guys. Nah, supaya dia terlarut kurang lebih begini ya. Setelah saya aduk, saya masukkan ke dalam tank guys. Harapannya supaya luka yang cuil tersebut jangan sampai terinfeksi menjadi jamur ya guys. Nah, saya taruh begini ya, bisa kalian shoot di akuariumnya. Nanti airnya kalau yang pomin ini dia ke kuning-kuningan ya guys, kurang lebih begini. Nah, berhubung di akuarium aquascape saya ini memakai filter, maka saya tidak perlu sampai mengganti airnya pun tidak masalah guys ya. Saya biarkan aja begini. Kurang lebih pengobatannya untuk penyembuhan si ikan akibat menabrak penutup kaca ya guys. Saya kasih obat biasanya pomade ya. Nanti dalam waktu 2-3 hari biasanya lukanya sudah mulai tertutup. Biasanya begitu. Karena efektif banget, makanya saya pakai terus ya. Kalian juga bisa memakai merek yang lainnya guys. Misal mau pakai Akrivavin ataupun mau pakai obat biru, silakan guys ya. Jadi disesuaikan aja. Kalau lukanya ringan, jangan kasih terlalu banyak. Ya, ini kebetulan akuarium saya ini panjangnya 120 cm, lebarnya 60 cm ya. Ketinggiannya sekitar 56 cm dari bawah ke atas. Sekitar 56 atau 55 cm. Saya memakai ya yang tadi kalian lihat ya, secukupnya aja. Jika airnya sudah berwarna kekuning-kuningan sudah cukup. Nanti kuning-kuningnya ini selama 2-3 hari pasti akan jernih kembali karena saya memakai filter ya. Filter namanya ini filter apa? Kanister ya guys. Kanister bisa kalian lihat, shootkan di bawah ya. Kanister. Nah, seperti gini, ini biasanya aquascaper pasti memakai kanister begini ya. Mau merek apapun boleh ya. Ada yang mahal, ada yang murah. Bisa menyesuaikan budget kalian ya guys. Kita kembali lagi ke Auranti ini. Nah, Auranti ini terkenal sekali di India. Jadi selain yang kita kenal, Channa Bharka adalah Channa yang termahal sementara ini, yang harganya per senti itu kurang lebih 1 juta kalau Channa Bharka ya. Itu tergolong ikan yang paling mahal sementara ini yang ada yang masuk ke Indonesia ya. Tapi jangan salah, Channa Maru rioides yang varian yellow atau varian red ya. Ini juga sama, kalau kita ekspor ke luar negeri, harganya juga nggak kalah dengan Channa Bharka ya guys. Jadi lokal pride kita, ikan lokal kita pun dihargai mahal jika kita kirim ke luar negeri. Harganya kurang lebih sama dengan Channa Bharka ya. Saya sedikit menjelaskan ya masalah harga ya. Lalu ikan kedua yang paling populer di India menurut saya adalah ikan Auranti. Ikan Channa Auranti maculata atau yang disebut golden cobra ya. Snakehead golden cobra. Jika kalian yang belum tahu, saya bagikan pengalaman saya. Jika kalian sudah expert pasti sudah tahu bahwa ikan Channa Auranti ini adalah istilah lainnya Channa golden cobra ya. Karena dia seperti kobra mungkin ya. Lalu keunggulan Channa Auranti ini warnanya itu ada biru, ada kuning ya. Ada sedikit hitam. Jadi warnanya warna-warni guys. Jadi sangat diminati oleh penduduk orang Indonesia ya, karena unik dan kepalanya itu kalau bisa dilihat itu seperti ikan purba begitu ya guys. Rata-rata ikan yang dari India itu kepalanya sangar-sangar atau serem-serem atau keren-keren guys. Jadi seperti ikan purba begitu ya kurang lebih. Kalau kalian melihat atau kalian belum tahu, kalian bisa melihat. Karena saya dulu pertama kali melihat Channa Auranti ini ataupun Channa Bharka, saya lihat seperti ikan purba begitu guys. Jadi unik sekali dan keren sekali menurut saya ya. Bisa kalian lihat ya, saya shoot kan begini. Jadi Channa Auranti ini kalau di aquascape saya jarang sekali memberikan pakan yang alami guys. Kenapa kok jarang dikasih pakan yang alami? Karena di sini saya selain memelihara
ikan cana oranti, di tank ini saya juga memelihara tanamannya guys. Jadi kalau untuk melihara tanaman, itu lebih baik jangan dikasih makan alami. Karena kotoran atau amoniak dari si ikan setelah makan makanan alami itu tidak bagus untuk tanaman guys. Jadi cana oranti yang di tank ini rata-rata saya kasih makannya pelet ya. Biasanya saya kasih makan pelet varian red ya. Saya kasih makan pelet varian red atau pelet yang biasanya pernah saya tunjukkan ke kalian. Ini pelet racikan saya. Jadi berbagai macam warna di sini. Saya kasihkan aja ke oranti ini karena di cana oranti kan saya tidak ada namanya treatment bunga guys ya. Di treatment cana khusus cana yang seperti begini oranti, saya hanya treatmentnya ke warna sama mental saja guys ya, rata-rata begitu. Bisa dilihat ya, dia doyan sekali kok makan pelet. Jadi bagi ikan kalian yang belum bisa makan pelet itu dilatihlah dengan sabar ya. Jadi kasus ikan dalam memakan pelet itu kadang ada yang mudah dilatih, kadang ada juga yang susah dilatih. Tapi begitu kalau ikan Anda sudah bisa memakan pelet, saya yakin selamanya dia pasti bisa makan pelet. Karena dia sudah tahu bahwa pelet ini adalah makanan guys. Namanya ikan predator. Ikan predator kan biasanya pakan alami guys. Di alamnya pun dia tidak memakan pelet. Dia taunya makan alami. Dia kan predator, pemakan daging ya. Karnivora kayak gitulah. Jadi harus kita latih. Jadi seperti yang pernah saya bikinkan konten cara melatih ikan Anda makan pelet ya, bisa kalian lihat di video saya yang sebelum ini ya. Dicari aja judulnya, cara melatih ikan makan pelet. Sudah pernah saya jelaskan. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi, mengulang-ulang lagi di sini ya guys. Jadi sementara itu yang saya bagikan, jika ikan Anda luka bisa dikasih obat ya. Sekali lagi, kalau saya memakai pomade yang tadi saya tunjukkan. Tapi kalau kalian merasa obat ikan pomade-nya itu terlalu mahal, kalian bisa menggantinya dengan Acryfavin atau obat ikan apapun ya yang lebih murah. Silakan. Atau yang ready, atau obat ikan apapun yang ready di dekat, yang dijual di dekat rumah Anda ya guys. Jadi kalau untuk cana oranti ini, kalau saya mau latih manga-manga pun bisa guys. Tapi saya lebih suka kalau melihat oranti itu dia flaring-flaring begini, bisa renang kiri kanan begini guys ya. Karena saya tidak mau menggedor-gedor kacanya. Karena kalau keseringan kalian menggedor-gedor kacanya, memang orantinya mangap-mangap, tapi nanti dia tidak bisa renang kiri kanan begitu guys. Atas bawah dia tidak bisa renang begini. Dia bisanya cuma menghadap depan terus mangap terus. Jadi dia tidak bisa dinikmatin. Yang kedua, kalau kebanyakan digedor kacanya, nanti membuat ikannya emosi atau marah. Kalau ikannya marah, dia tidak dapat mencari musuh atau lawannya. Lalu waktu dia berenang berputar, dia melihat ekornya, dia takutnya dia akan menganggap ekornya sebagai musuh. Jadi kalau ikan kebanyakan digedor, bisa gigit ekor juga guys ya. Bagi kalian yang belum tahu ya. Jadi kebanyakan digedor, itu ikan Anda bisa gigit ekor. Karena dia over flaring atau over marah. Marah tapi tidak ada musuh. Akhirnya waktu dia berputar kelihatan ekornya, dia kira itu lawan. Makanya dia jadi gigit ekor guys ya. Makanya saya tidak pernah menyarankan melatih ikan dengan cara menggedor kaca guys. Kalau kalian memang mau melatih dia mangap, sesekali digedor tidak apa-apa guys ya. Tapi kalau saya sih lebih suka bisa mainkan ikannya kiri kanan gitu, melihat dia flaring ya kan. Bisa saya arahkan kemana yang saya mau. Misalnya saya mau arahkan dia ke bawah, mau ke atas ya kan, dia bisa ngikut, saya bisa lihat badannya ya kan, markingnya bisa terlihat, terus dorsal siripnya saya bisa melihat. Itu saya jauh lebih senang ya, daripada kita paksain dia mangap-mangap. Karena oranti mudah aja guys, kalau mental sudah jadi flaring begini, mau kalian latih supaya dia mangap-mangap ya tinggal gedor, dia pasti langsung mangap guys. Kalau mentalnya sudah jadi ya guys. Tapi jika mental oranti kalian masih belum flaring, ingat satu, kalau bisa taruhlah tank kalian jangan di luar ya. Karena saya ulangi lagi, oranti ini di habitat aslinya itu perairannya itu dingin, suhunya itu dingin ya. Jadi dia lebih suka air yang sejuk atau dingin ya. Antara derajatnya 22 sampai 28 derajat Celcius. Kecuali oranti yang sudah CB ya, captive breed, maksudnya sudah diternak
sama orang sendiri di akuarium, itu mungkin dia bisa lebih gampang settle di air yang suhunya lebih tinggi daripada 28 derajat Celcius ya guys. Jadi Auranti itu pertama kita harus jaga kualitas air dalam arti mental. Kalau airnya dia cocok, dia pasti otomatis akan lebih settle ya. Kedua, kalau mau melatih Auranti ya dipuasain. Tapi kalau pertama kali beli tetap jangan dipuasain ya guys. Kita harus kasih makan dulu minimal 3 hari. Nanti hari keempat mulai kalian puasain, mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, membuat dia lebih ganas karena lapar ya. Itu salah satu cara melatih mental Auranti. Bisa juga kalian kaca, kasih cermin. Cuma saya di sini di rumah jarang sekali memberikan cermin kepada ikan-ikan saya ya. Karena saya tidak mau melatih mereka flaring karena melihat pantulan mereka sendiri. Karena di sini yang saya ajarkan adalah melatih mental bagaimana dia bisa flaring sama tangan kita. Gitu loh. Saya nggak mau karena kebiasaan dicerminin nanti dia nggak mau flaring. Dia maunya pakai cermin aja marahnya. Nggak mau pakai tangan kita ya guys. Tapi semua itu pilihan dari kalian ya guys. Kalau kalian memang lebih suka cermin ya nggak masalah ya. Tidak ada paksaan. Kalau saya sih lebih suka melatih mental itu dia ngikutin tangan saya. Jadi saya bisa mainin terus. Kan seru gitu guys. Setiap kali kita lewat dia marah ya. Setiap kali kita lewat dia marah ya. Jadi untuk pertama kali mungkin airnya tidak perlu setinggi ini ya guys. Ini karena ikannya sudah settle aja. Mungkin bisa separuh tank ya. Nah, kenapa kok dipasih airnya separuh tank? Supaya lahannya dia lebih kecil. Harapannya dia lebih teritori ya. Karena ikan semua jenis China ini ikan yang teritori atau single tank. Nggak bisa digabung 2 ekor gitu, nggak bisa kalau sudah dewasa. Kalau masih baby mungkin digabung masih bisa. Tapi biasanya kalau masih baby telat ngasih makan, biasanya dia saling memakan ya. Begitu ya guys. Saya rasa cukup penjelasan saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. See you next my content video. Bye bye.